So guys, suka nggak suka, resesi sekarang sudah di depan mata. Semakin hari juga tanda-tandanya semakin jelas. Inflasi semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi juga semakin menurun. Global supply juga tidak kunjung pulih. Dan semakin parahnya, geopolitik pun juga di dunia ini nampaknya juga nggak membaik ya. Kita sebagai investor tidak akan pernah tahu ujungnya itu akan separah apa. Tapi kita bisa belajar dari apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dari satu sudut pandang, kalau resesi ini terjadi, of course ini adalah tragedi buat dunia. Tapi di sisi lain guys, ini adalah sebuah opportunity sebenarnya buat kita para investor untuk berinvestasi dengan benar dan mendapatkan keuntungan yang life changing sampai ke beberapa tahun ke depan. So, bersama dengan gue Gary, gue pengen mengajak teman-teman Win Investment untuk lebih mengerti kondisi yang kita lalui sekarang dan gimana nih caranya kita merubah sebuah tragedi ini menjadi opportunity yang luar biasa buat para investor. So enjoy dan semoga bermanfaat. Oke guys, kita langsung saja masuk ke kontennya. The worst is not over yet. Ya, jadi seberapa besar sih probability dunia ini menuju resesi dan apa yang kita harus lakukan sebagai investor. Oke guys, jadi ada 4 poin penting yang pengen gue bahas. Yang pertama itu adalah kondisi makroekonomi. Ya, yang kedua adalah kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa, baik atau buruk. Dan yang ketiga adalah prepare for the worst. Kita sebagai investor harus siap dengan kondisi-kondisi yang terburuk dan kita juga harus mengerti dampak resesi ini terhadap investasi itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah the golden opportunity. Nah, gimana resesi ini bisa menjadi kesempatan emas buat investor mendapatkan cuan yang luar biasa. Kita masuk ke part yang pertama. Kondisi makroekonomi, faktor-faktor resesi itu apa, inflasi, dan stagflasi. Oke guys, jadi di slides ini teman-teman bisa baca sendiri ya pengertian dari resesi itu apa. Tapi di sini gue lebih pengen cerita sebenarnya. So pada dasarnya ya, ekonomi itu akan menemukan cara untuk meriset apabila pertumbuhan itu sudah terlalu signifikan guys. Ya, karena dalam pertumbuhan itu ya segala sesuatu itu terutama aset akan menjadi terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk kebanyakan orang. Properti ya contohnya. Nah, caranya ekonomi meriset ke nilai wajarnya itu adalah melalui proses resesi ini. Ya, dunia dipaksa untuk menjadi less produktif yang akhirnya terjadi banyak hal nih guys. Seperti kelangkaan bahan dasar, energi, dan lain-lain yang akhirnya membuat semua harga itu menjadi lebih mahal. Nah, di satu sisi nih, likuiditas di financial assets itu juga menurun drastis karena mostly orang itu akan kembali ke survival mode. Ya, jadi investasi itu udah bukan prioritas lagi nih di sini. Nah, makanya harga-harga aset yang beresiko terutama itu biasanya turun drastis. Nah, kalau misalkan kondisinya memburuk atau buruk banget, ya perusahaan-perusahaan ini akan terpaksa untuk mem-PHK karyawan-karyawannya, which is yang akan membuat unemployment rate itu mulai naik. Nah, dunia yang semakin tidak produktif dan daya beli yang semakin menurun, ya akhirnya menuju ke kesejahteraan masyarakat yang akhirnya menurun juga dan kondisinya ya akan semakin parah dari situ. Kalau kondisinya semakin memburuk nih guys, perusahaan-perusahaan itu akan terpaksa mem-PHK karyawan-karyawannya yang akhirnya membuat unemployment rate itu menjadi tinggi. Dunia semakin tidak produktif dan akhirnya daya dan kesejahteraan masyarakat itu semakin menurun. Itulah yang disebut dengan resesi. Oke guys, so resesi itu memang biasanya ditandai dengan sinyal-sinyal tertentu ya. Ya seperti menurunnya aktivitas ekonomi ya yang akhirnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu mulai turun. GDP pertumbuhannya juga minus 2 kuartal berturut-turut yang artinya daya beli masyarakat dan lain-lain itu sudah mulai terkena impactnya nih. Dan worst case-nya memang terjadi pengangguran yang sangat masif guys. Nah ini akhirnya bisa menciptakan kekacauan politik di dalam negeri. Nah kalau kita ngomong dari sisi investasinya, ya biasanya orang-orang itu juga akan beralih ke aset-aset yang relatif aman nih, seperti emas dan deposito. Ya kenapa deposito menjadi menarik? Ya karena memang suku bunga itu relatif naik di kondisi resesi. Ya sementara aset-aset seperti saham yang dinilai beresiko itu akan ditinggalkan sementara waktu. Ya. Nah, tanda-tanda ini itu menariknya di setiap resesi sebelumnya itu selalu ada guys. Tahun 2008, 98, 70-an dan seterusnya. So basically kita sebenarnya belum tahu ya kapan resesi ini bakalan terjadi.
Ya, tapi pada prediksinya sih para analis dan ekonom itu di akhir 2022 sampai di tahun 2023. Kalau menurut gue pribadi kemungkinan besar sih di tahun 2023 ya, karena memang pelemahan ekonomi itu terjadinya pelan-pelan, gak langsung anjlok gitu ya. Nah, ada faktor-faktor penyebab resesi mendatang itu mainly ada 4 hal yang teman-teman harus tahu. Yang pertama itu adalah pelemahan ekonomi ya. Economic slowdown ini terlihat dari IMF ya, yang terus menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia nih, dari 6% diturunin ke 4%, terus sekarang ke 3,6% ya. Yang kedua itu adalah inflasi. Nah, inflasi ini memang kulprit utamanya nih sekarang nih guys. Ya, memang waktu pandemi ya, central banks ya dan the Fed itu utamanya itu cetak duit banyak banget untuk kasih stimulus. Nah, money printing ini yang terlalu banyak juga berkontribusi besar terhadap melemahnya mata uang ya. Makanya kenapa suku bunga itu naik. Nah, ini juga sebenarnya suku bunga dinaikkan itu adalah untuk menarik kembali peredaran uang yang kemarin sudah dicetak ya. Inflasi negara besar nih sekarang mengkhawatirkan guys. Ya, di US itu udah sampai 9,1%. Ya, kalau misalkan nggak turun-turun ya dampaknya ini bakal kemana-mana karena inflasinya itu udah tertinggi semenjak 40 tahun terakhir. Yang ketiga itu adalah tingginya harga komoditas juga berdampak besar kepada pelemahan ekonomi nih. Ya, kenapa? Karena produksi barang dan lain-lain itu semuanya butuh energi. Ya, karena faktor geopolitik Ukraine Rusia ini ya, terutama juga production yang sebenarnya kurang produktif nih, terutama di Cina. Ya, akhirnya harga-harga komoditas terutama batu bara itu akhirnya naik luar biasa gitu. Dan yang terakhir itu yang keempat ya teman-teman harus tahu adalah global supply disruption. Ya, so salah satu problem sekarang itu adalah supply yang tidak bisa memenuhi demand. Ya, which is ini jarang banget terjadi ya, terakhir di 1970. Ya, salah satu faktornya itu adalah China yang lockdown cukup lama guys. Kalau kalian tahu China itu kan menerapkan zero covid policy yang akhirnya mereka lockdown total, akhirnya produksi semua terganggu ya. Dan kalian tahu lah ya, everything is made in China these days gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka nggak produksi ya of course ini menjadi satu masalah yang besar gitu. Dan untuk dunia kembali ke kapasitas produksi awal itu nggak gampang ya. Harga komoditas itu harus turun, blue collar workers juga harus bertambah ya, dan logistik juga harus lebih lancar lagi. Ini sedikit data-data ya yang teman-teman bisa lihat, gue ambil dari Bloomberg. Data yang pertama itu bahwa inflasi US itu trennya masih naik terus ya. Even sampai sekarang tuh udah 9,1% ya, teman-teman bisa lihat di chart yang sebelah kiri. Ya, di chart yang kanan atas itu teman-teman bisa lihat korelasi antara inflasi atau CPI dengan money supply yang beredar. Nah, basically money supply sekarang itu bisa dibilang sudah di level tertinggi semenjak tahun 1960. Ya, even dari 1960 nggak pernah setinggi ini gitu. Jadi ini problem yang harus cepat-cepat diselesaikan. Ya, salah satu caranya itu adalah dengan menaikkan suku bunga. Ya, kalau misalkan kalian lihat di chart yang kanan ini adalah prediksi inflasi dari beberapa lembaga. Ya, dan diprediksi juga baru akan melandai nih inflasinya di tahun 2023 dan akan terus tinggi sampai di tahun 2024. Ya, even prediksi ini sebenarnya juga udah meleset ya, karena sekarang inflasinya udah lebih tinggi ya kalau kita ngelihat di US terutama. Ya, tapi paling tidak teman-teman di sini bisa lihat prediksi dari tren di sini sih ya, itu yang penting ya, bahwa trennya akan masih naik dan baru akan turun di tahun 2024. Data lagi nih ya teman-teman, di sini bisa lihat data prediksi pertumbuhan ekonomi dari IMF. Ya, sebenarnya secara prediksi sih sampai tahun 2023 itu masih positif ya di 3,6%. Ya, dan tentu harapan kita semua ini akan seperti ini ya. Nah, cuman memang tidak menutup kemungkinan kalau prediksi ini bisa berubah, karena IMF ini juga sebenarnya sudah downgrade prediksi mereka berkali-kali ya. So, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi masih 3,6% sampai tahun 2023. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, pertumbuhan ekonomi yang lemah itu di Amerika dan Eropa ya. Malah di Asia itu pertumbuhannya masih bagus banget, di atas 5% gitu. Nah, kalau misalkan memang pertumbuhan ekonomi di Asia itu kuat, which is itu bagus buat kita ya. Karena foreign investment itu bisa malah lari ke sini dan bisa support market kita untuk jauh lebih naik lagi gitu. Gue percaya sih sebenarnya kalau Asia itu memang bisa lot stronger than other region ya, especially Indonesia.
Nah, itu relatif masih sangat kuat ekonominya sampai tahun 2023. Oke guys, di sini gue mau bahas tentang worst case scenario-nya ya. Dari potensi resesi ini, which is adalah stagflasi. Stagflasi itu apa sih? Nah, ini adalah kondisi di mana inflasi itu sangat tinggi dan pertumbuhan itu sangat rendah gitu. Bedanya tuh jadi sama resesi apa? Nah, bedanya kalau stagflasi ini tuh berlangsung di periode yang cukup lama ya. Biasanya stagflasi itu juga men-trigger tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Nah, ini sebenarnya yang paling ditakutkan karena resesi itu sudah berdampak sangat dalam ke masyarakat, terutama menengah ke bawah. Nah, sekarang itu tingkat pengangguran memang sebenarnya rendah ya guys. Cuman blue collar worker atau buruh itu kita lagi shortage sekarang, which is ini adalah kondisi yang unik. Somehow sekarang semakin banyak orang yang tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan keras ya, seperti buruh, petani, electrician dan lain-lain. Nah, padahal kebutuhan sehari-hari itu harus dilakukan oleh buruh-buruh ini. Nah, ini adalah sebenarnya sebuah social issue yang unik ya sekarang ya. Nah, kalau kita bicara stagflasi itu terjadi terakhir di tahun 70-an ya, dan ini berlangsung sampai 10 tahun kurang lebih. Ya, ekonomi dunia itu sampai masuk ke fase Great Depression waktu itu ya. So gampangnya ya guys ya, stagflasi itu adalah versi terburuk dari resesi. Dan sampai ini terjadi, yang boncos itu bukan investor doang guys, tapi semua aspek masyarakat dan golongan itu semua bisa kena imbasnya. Oke guys, kita masuk ke part yang nomor 2 ya, kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa? Apakah Indonesia kondisinya baik atau buruk? So berdasarkan data, actually ekonomi Indonesia itu bagus banget ya sekarang ya. Pertumbuhan kita tuh masih di 5%. Dari sektor-sektor pun kalau kalian lihat ini semua mayoritas masih bertumbuh. Konsumsi rumah tangga juga masih tinggi. Ekspor juga masih solid ya, lebih tinggi daripada importnya sekarang. So all in all ekonomi Indonesia itu sekarang ya looking very good ya sebenarnya. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi pendapatan negara juga sekarang masih kuat ya, karena memang ditopang dari sektor batu bara ya terutama ya. Nah, memang nih uniknya Indonesia di saat ini adalah di saat semua negara ini teriak-teriak harga komoditas tinggi, ya kita ini malah diuntungkan guys gitu. Karena memang darah dan daging Indonesia itu ya memang ada di Indonesia. So Indonesia itu good for now ya. Nah, gue melihat ini sekarang sebenarnya Indonesia itu punya potensi dan kesempatan juga nih yang paling penting untuk memperkuat ekonomi dalam negerinya. Ya sebenarnya mumpung supply dari negara lain ini terbatas, import juga lagi mahal, ya justru Indonesia ini harusnya ya bisa lebih self sufficient ya, terutama juga di produk-produk dalam negeri ini bisa menjadi pilihan utama ya buat consumer di Indonesia gitu. Which is ini bakalan bagus banget menurut gue buat ekonomi kita ya, kalau produk lokal dan sumber daya itu bener-bener dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia. Ini penting banget guys. Satu hal yang agak mengejutkan buat Indonesia itu sebenarnya adalah inflasinya ya. Karena prediksi Bank Indonesia untuk inflasi itu di 4,2% di akhir tahun. Cuman faktanya sekarang inflasi kita itu udah 4,3%. Walaupun sebenarnya relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain, tapi ya ini sudah di atas perkiraan. Jadi bisa aja nih akhir tahun inflasi kita itu lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalkan inflasi itu terus naik, ya otomatis suku bunga kan juga bakalan harus dinaikkan karena mata uang kita bakal terus melemah nih. Nah, disinilah sebenarnya menjadi satu sentimen negatif utama untuk ekonomi kita, dan tentunya juga dampaknya negatif buat aset-aset investasi ya. Oke, di sini gue pengen cerita tentang komoditas ya. Komoditas tuh harganya masih tinggi. Energi dan bahan dasar itu masih terus naik harganya. Ya negatif untuk dunia tapi positifkah untuk Indonesia? Gitu ya. Nah, sebenarnya komoditas tinggi ini adalah pisau bermata dua juga sih. Gitu. Meskipun dalam jangka pendek ini memang bagus buat Indonesia, tapi kalau komoditas itu terus tinggi, otomatis ekonomi dunia ini juga menjadi susah untuk bertumbuh, guys. Ya jadi sebenarnya kalau misalkan ekonomi mau pulih ya komoditas itu semua harus turun, terutama batu bara dan minyak gitu. Nah, kalau misalkan batu bara turun, Indonesia ini juga bakal ada tantangan besar nih ke depan. Ya karena memang sekarang Indonesia itu masih kuat karena ditopang oleh batu bara terutama ya, walaupun yang lain juga. Nah, kalau misalkan batu bara turun, pendapatan negara nih bisa turun. Nah, ini sebenarnya challenging ya
pemerintah tuh masih bisa nggak kasih subsidi terutama untuk BBM ya kalau misalkan harga batu bara itu turun. Ya karena kita tahu lah ya di Indo ini kalau misalkan bensin itu sangat-sangat sensitif. Ya apalagi sebentar lagi juga pemilu kan gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah sudah nggak bisa kasih subsidi, ya ada resiko ketidakstabilan politik dan lain-lain lah di dalam negeri gitu. So poin yang pengen gue sampaikan itu adalah jangka pendek ya komoditas itu tinggi bagus untuk Indonesia, cuman ya kedepannya memang harus turun gitu, dan di saat turun itu Indonesia harus siap menghadapi keadaan. Oke, jadi di sini gue cuman kasih sedikit summary aja ya, positifnya apa di kondisi sekarang untuk Indonesia. Ya Indonesia itu diuntungkan dari harga batu bara yang tinggi, pemasukan negara itu menjadi besar. Ya Indonesia juga masih mampu untuk memberikan subsidi di kala kenaikan harga komoditas dan lain-lain. Ya ekonomi Indonesia juga berpotensi untuk menjadi lebih self sufficient dan lebih independen. Dan yang terakhir itu adalah pertumbuhan ekonomi yang masih relatif kuat didukung dengan UMKM dan produk dalam negeri. Ya tapi kalau kita melihat dari sisi negatifnya, apabila oil price terus naik dan batu bara mulai turun, nah barulah ini bahaya untuk ekonomi Indonesia ya. Dan kita juga harus memperhitungkan tensi politik dalam negeri ya, dari kenaikan harga pangan dan BBM ya, karena pemilu ini sudah dekat lagi, 2024 itu nggak terlalu jauh guys. Ini bisa menjadi isu-isu yang akan menciptakan kekacauan kecil nih di dalam negeri gitu. Berikutnya potensi CAD kembali defisit karena account defisit ya sekarang memang masih surplus tapi ada potensi bisa terjadi ya. Artinya apa? Artinya aktivitas ekspor yang melemah dan tingginya import juga nih gitu. Dan yang terakhir itu adalah pelemahan mata uang dalam jangka pendek dan menengah. Ya mungkin kalau kita ngelihat dari trennya ada kemungkinan US dollar itu bisa menyentuh di harga 16.000 ya. Kalau udah sampai di level itu ya otomatis Indonesia harus naikin suku bunga tuh guys. Oke, kita masuk ke part yang ketiga ya, prepare for the worst ya. Kita harus memahami dampak resesi terhadap investasi itu seperti apa. Oke guys, gua mau mulai masuk ke bagian yang agak mengerikan nih buat investor. Jadi gini guys, overall mood dari investor ya kalau misalkan lagi ada ketidakpastian ekonomi dan resiko-resiko resesi, pasti bakalan avoid aset-aset yang beresiko ya. Ini udah proven banget dari resesi-resesi yang sebelumnya. Nah teman-teman di sini bisa lihat dari chart yang sudah gua gambar ya. Kalau kita mengaca dari tahun resesi di tahun 98 dan tahun 2008, market itu rata-rata turun sampai 60%. Ya di tahun 98 itu turun 65% dan di tahun 2008 itu turun sampai 63%. Nah, the big question is, apakah kalau resesi yang mendatang ini beneran terjadi, penurunannya bakalan sedalam itu? Gitu. Well, ya kita sebenarnya nggak akan pernah tahu ya akan sedalam apa. Cuman might as well kita harus prepare. Nah jadi mungkin policy maker sekarang itu kan sudah belajar dari resesi-resesi sebelumnya ya, dan bisa solve masalah ini sebelum semakin memburuk gitu. Mungkin penurunan market itu bisa dimitigate setengahnya lah misalkan gitu ya. Tapi kan setengahnya itu tetap aja ya masih 30% gitu penurunannya, which is itu dalam. Ya so intinya guys, we never really know gitu. Not even Warren Buffett itu bisa memprediksi akan turun seberapa dalam, itu nggak bisa. Cuman ya kita harus siap-siap aja gitu. Nah di sini menariknya ya guys ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari chart ini, setiap kali resesi market itu turun sampai 60% lebih ya. Tapi guys yang menarik dan sangat penting itu setelah itu dalam periode 10 tahun kurang lebih lah ya, market itu rally bisa sampai 1000% guys. Bayangin 1000% nih IHSG ya, bukan sahamnya gitu. So I think opportunity-nya tuh sebenarnya ada di sini gitu. Semua investor itu ya memang pasti bakalan kena dampak resesi gitu, nggak akan pandang bulu. Tapi yang penting tidak semua investor itu bisa menikmati rally setelah resesi gitu. Ini penting banget guys, nggak semua investor itu menikmati rally setelah resesi, which is itu adalah rally yang paling kuat gitu. Nah jadi teman-teman harus ingat bahwa there is a light at the end of the tunnel ya. Jadi kalau misalkan strategi investasi kalian tepat ya, even beli blue chip aja kayak Bank BRI itu lu bisa cuan sampai 1900% loh. Lu bayangin dalam 10 tahun ya market rebound dari resesi.
BRI aja tuh naiknya sampai 1900%. So gue pengen teman-teman ingat ini baik-baik ya. Nah guys, penurunan sampai 60% ini itu bisa terjadi kalau 4 hal ini semua kejadian. Ya, yang pertama, inflasi itu makin meledak ya karena oil price yang tidak terkontrol. Ya, yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu negatif, artinya udah resesi nih kalau 2 kuartal. Dan yang ketiga, kemungkinan resesi di tahun 2023 ya prediksinya. Jadi kalian harus terus ikuti perkembangannya nih, kira-kira di tahun 2023 itu apakah ekonomi dunia semakin membaik atau tidak. Ya, yang keempat, penurunan 60% itu artinya IHSG bisa di bawah 3000 guys. Ya, jadi of course ini adalah disaster buat teman-teman yang pegang saham banyak sekarang. Ya, tapi sebuah ladang uang nih buat teman-teman yang punya banyak cash dan ready buat ngikutin swing dari recovery. Ini penting ya guys ya. So during recession itu aset apa sih yang baik dan tidak baik? Ya basically ya aset-aset yang buruk itu adalah aset-aset yang beresiko ya. Nah itu bakalan turun nih. Di sini ada crypto, terus ada speculative stocks ya kayak small mid caps yang perusahaan-perusahaan yang susah mencetak profit di masa mendatang. Nah yang bagus-bagus itu adalah biasanya memang emas, ada cash, ya obligasi yang aman-aman ya kayak obligasi negara, obligasi perusahaan-perusahaan yang bagus. Ya, dan tentunya yang terakhir itu adalah perusahaan-perusahaan dengan balance sheet yang kuat, cash flow yang baik, dan punya leverage dari kondisi inflasi. Ini juga penting banget buat teman-teman ingat ya. Jadi apa sih yang kita harus lakukan sebagai investor di kala resesi? Kalau menurut gua ada 3 hal yang bisa kita lakukan ya sebagai investor. Yang pertama itu ekstrim, ya tapi buat beberapa orang ini adalah hal yang terbaik. Ya, yang pertama itu adalah hindari investasi dulu nih di saat resesi ini berlangsung. Ya, better kalian hold on cash dulu dan persiapkan diri kalau recovery sudah mulai terjadi baru deh kalian mulai invest lagi. Ya, mungkin kalian akan beli saham-saham sedikit lebih mahal ya, tapi it's okay gitu karena kenaikannya juga masih panjang anyway. Ya, ini adalah sebuah strategi yang paling baik buat teman-teman yang apabila resesi itu punya pengaruh atau dampak langsung kepada financial kalian ya, misalkan seperti gaji dan pekerjaan dan lain-lain gitu. Yang kedua ya which is ini adalah strategi terbaik menurut gua ya, tapi kalian harus kuat gitu kalau misalkan kalian mau mengaplikasikan ini, dan kalian harus tahu bahwa ada kemungkinan portofolio bisa berdarah 1-2 tahun. Nah strateginya itu adalah long term investment dengan dollar cost averaging atau kalian cicil pelan-pelan. Nih jadi misalkan nih di resesi ini kalian mau akumulasi saham kayak misalkan BCA, BRI, Sido muncul gitu misalkan ya. Nah kalian better tuh cicil tiap bulan, misalkan masing-masing beli 1 juta atau 2 juta tiap bulan gitu. Nah jadi kalian nggak usah terlalu peduli harganya tuh berapa ya, tapi pastikan invest di saham-saham yang bakal naik kencang waktu recovery. Nah I think this is sebenarnya the best buat kalian yang punya uang lebih untuk investasi ya tanpa mengganggu pengeluaran kalian sehari-hari gitu. Dan yang ketiga ya ini untuk para trader ya, untuk lakukan short trading aja, kalian trading jangka pendek gitu. Jadi kalian bisa fokus ke buy the dip ya, atau di saat market lagi ngedrop, dan kalian bisa make sure untuk jual saham-saham kalian kalau misalkan marketnya lagi naik. Nah paling penting itu guys sebenarnya adalah target price itu kalian harus realistis ya, karena market itu pergerakannya akan cenderung turun dan akan sulit diprediksi nih kapan naiknya kapan turunnya gitu. Jadi target price pastiin kalian realistis, jangan terlalu terpaku sama target price dan resistance level ya. Itu sih saran buat gue untuk para trader. Oke guys, kita masuk ke part 4 yang terakhir, the golden opportunity ya, kesempatan emas untuk investor di kala resesi. Di sini yang pengen gue sampein tuh simple ya, karena I think the slide speak for itself gitu. Kalian bisa lihat di sini, the good thing about recession ya guys ya adalah kalian kalau misalkan bisa bertahan, kalian tetap optimis gitu dan stick dengan investasi kalian. All I can say is the reward is far greater than the risk. Itu aja. Dan semua investor-investor besar ya kayak misalkan Lo Keh Hong, Warren Buffett, you name it lah gitu. Mereka itu juga sebenarnya basically make money ya dari recession gitu, karena mereka itu tekun dan mereka tetap bertahan dengan investasi mereka. Ya kita nggak usah ngomong saham-saham yang small mid caps deh, kita ngelihat aja blue chip nih kayak misalkan BRI, BCA, Astra, Indofood, Adaro
itu waktu resesi turun bisa sampai 70% lebih gitu. Cuman 10 tahun kemudian kita lihat BRI aja naiknya tuh sampai 1900% loh. Lu bayangin ya kalau misalkan lu invest 100 juta di bank BRI, 10 tahun kemudian uang lu tuh udah hampir jadi 2 miliar gitu. So I think ini tuh kesempatan yang penting banget buat kalian, jangan sampai kelewatan gitu. Jadi ya memang of course menurut gua ini adalah golden opportunity buat teman-teman gitu. Kalau misalkan kalian keep on investing ya, menurut gua it's never been easier untuk bisa menjadi milioner ya di kondisi resesi, dan itu proven guys. Dari setiap resesi banyak banget orang-orang kaya baru yang lahir dari investasi, bahkan cuma dari saham blue chip doang. Untuk memaksimalkan profit ya kalian juga butuh strategi yang tepat ya. Pesan gua adalah kalian jangan all in saham di satu harga ya, better kalian tuh cicil-cicil gitu, pelan-pelan ikutin setiap bulan ya, mengikuti perkembangan resesi ya. So buat kita Win Investment ya, kira-kira strategi investasi kita itu seperti ini ya. Kalau kalian lihat ada 4 diagram ya, di diagram itu juga tertera proporsi-proporsi investasi di setiap kuartalnya. Nah kuartal ini guys, maksud gue adalah bukan berarti mulai di Januari ya. Kuartal pertama itu terhitung dari kalian mulai investasi. Jadi misalkan nih kalian mulai investasi di bulan Agustus, jadi kuartal 1 itu adalah Agustus, September, Oktober ya, kuartal 2 itu selanjutnya, berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah kalau kalian lihat di kuartal 1 cashnya tuh 70%, saham 15%, trading 15%. Di kuartal 2 ya cashnya menurun jadi 50%, sahamnya naik 35%, trading tetap sama 15%. Di kuartal ketiga cashnya menurun lagi 35%, saham sudah 50%, trading tetap sama 15%. Dan di kuartal keempat ya saham itu 70%, trading 20% dan cash 10%. Jadi dalam 1 tahun ke depan di periode resesi ini, fokus dari Win Investment itu adalah mengakumulasi saham pelan-pelan guys. Ya pelan-pelan, bukan dalam 1 bulan kita ababat abis cashnya, enggak, kita lakukan pelan-pelan ya. Ada beberapa poin penting yang teman-teman harus ingat. Yang pertama, komposisi cash, investasi dan trading itu harus dijaga benar-benar ya. Di awal itu harus banyakin cash dulu ya, sampai di akhir periode 1 itu, periode 1 tahun maksud gua ya, kalian itu akumulasi saham sampai komposisinya tuh 70% dari total keseluruhan aset. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua, kalian pastikan itu beli saham secara bertahap ya, dan rajin akumulasi saham-saham pilihan kalian setiap bulan ya. Jadi jangan masuk di satu harga, tapi cicil-cicil pelan-pelan aja setiap bulan. Yang ketiga, porsi trading itu harus dijaga ya. Kalau gue itu akan stick di sekitar 15% dengan maksimal porsi itu di 20% dari total budget gue ya. Nah ini trading ini gue pakai untuk saham-saham yang berpotensi naik di jangka pendek ya, dan punya story-story tertentu yang bisa naik banyak nih gitu. Jadi gue akan tetap selalu trading juga ya. Yang terakhir, kalian itu usahakan beli saham kalau marketnya lagi turun ya. Jadi kalian hindari beli saham kalau marketnya tuh lagi rebound ya, karena memang most likely kenaikan itu tuh hanya sementara gitu. Jadi jangan sampai kejebak FOMO ya, nanti takut pada ketinggalan harga. Itu bisa membuat ya kalian mendapatkan harga saham yang terlalu mahal nantinya gitu. Jadi penting banget buat teman-teman untuk sabar dan coba untuk dapetin harga terbaik ya, which is harga terbaik itu bisa kalian dapatkan kalau marketnya tuh lagi anjlok ya. Jadi 4 poin ini penting banget buat kalian terapkan ya. So guys, itu yang bisa gue sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat ya. Beberapa poin penting, yang pertama adalah gue harap teman-teman Win Investment menjadi mengerti nih kondisi sekarang tuh seperti apa ya. Kalian juga paham strategi apa yang harus kalian terapkan sebagai investor. Dan yang paling penting guys, gue harap kalian juga sadar bahwa dalam resesi ini tuh bukan hanya sebuah tragedi, tapi sebuah opportunity yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan cuan yang life changing sampai bertahun-tahun ke depan ya. So ingat kata Warren Buffett, we are still in a recession, we are not gonna be out for a while, but we will get out ya. Artinya selalu ada opportunity, selalu ada harapan di setiap tragedi-tragedi market yang terjadi. So tetap semangat, tetap investasi, jangan menyerah, dan sampai ketemu di konten-konten yang berikutnya.
Thank you guys.